Vlog yang perdana ini saya punya bintang tamu KH Channel. Tepuk tangan untuk KH Channel. Sedikit cerita tentang KH Channel, ini adalah kreator konten dari Kebumen, tepatnya dari desa ya. Sekali lagi desa, bukan kota ya. Kebulusan, Kecamatan Pejaguan. Jadi Pejaguan, Kebumen tuh harus berbangga nih punya kreator konten yang videonya itu salah satunya tembus 2 juta kali tonton. Saya tembus 2000 aja susah. Ini tembus 2 juta loh. Oke, kita akan kenalan dan juga akan mendengarkan cerita. Kita akan banyak belajar bagaimana perjalanan menjadi kreator konten di YouTube yang menjanjikan. Oke, kenalan dulu dengan KH Channel, dari personilnya, ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya. Dari yang pertama. Nama saya Hendrik Nazar. Nama saya Muhammad Aldia Rosid. Nama saya Muhammad Alif Khairon. Nama saya Mai Fajar Sutik. Hanya 4 personil ya? Personil inti? Ya, yang masih mau berkarya. Yang masih mau berkarya, yang masih punya waktu untuk berperan ya? Iya. Oke, KH Channel ini sudah punya sekitar 20.000 subscriber lebih ya. Dan sudah monetisasi jelas karena videonya saja ada satu video yang menyumbangkan 2 juta views ya. Yang lainnya bervariatif ya, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu ya. Tapi saya sendiri sebagai kreator konten pemula juga sangat salut ya, karena kalau saya melihat perjuangan dari teman-teman di KH Channel ini kan bisa dibilang dengan keterbatasan tapi bisa menembus batas. Iya nggak? Ya. Oke. Tidak ada latar belakang dari ilmu sinema ya. Sama sekali. Tidak ada yang mereka punya pendidikan seni peran, itu tidak ada. Semuanya berjalan apa adanya secara bertahap sampai kemudian bisa perform sampai sekarang ini ya. Oke, KH Channel sendiri diambil dari nama apa itu, Mas? KH Channel sebenarnya dari nama keluarga humor. Keluarga humor. Iya. Maksudnya keluarga humor, apakah memang keluarganya Mas Hendrik itu orangnya lucu-lucu semua? Ya, kita ini sering berkumpul sudah seperti keluarga dan suka bercanda juga. Jadi kan sering humor, jadi keluarga humor seperti itu. Ini kumpul-kumpul dulu dalam apa? Yasinan gitu? Dalam ya sekedar pemuda gitu aja. Pemuda ngumpul. Biasanya kan kalau di desa-desa itu kan kumpul, kalau nggak yasinan, lapanan atau remaja taman ya, remaja musola ya. Jadi karena sering kumpul-kumpul, sering guyon-guyon, kemudian bikin film, akhirnya bingung mau cari nama channel apa, udahlah kasih nama aja KH Keluarga Humor iya, gitu ya. Seperti itu. Oke. KH Channel ini memang spesialisasinya di cerita pendek ngapak ya? Iya, perfilman. Cerita pendek ngapak itu kenapa bisa milih cerita pendek ngapak? Nggak milih yang lain gitu? Ya karena suka aja gitu. Suka aja dengan film-film pendek gitu. Artinya begini kan, yang namanya kreator konten biasanya kan ada yang sebelum dia membuat isi konten dia melakukan survei dulu nih. Cari di YouTube ini yang lagi trending apa? Oh, kita tidak pakai seperti itu. Ya. Hanya pakai feeling. Hanya pakai feeling. Feeling dan pas ya. Kalau saya melihat itu kan di orang-orang yang pinter dengan analisa YouTube kan biasanya kalau bikin konten itu lakukan survei dulu, baru buat konten. Jangan asal bikin, udah capek-capek ternyata kontennya nggak disukai kan sayang gitu kan. Tapi kalau dari Mas Hendrik sendiri sama sekali nggak ada melakukan analisis itu ya, tidak mempelajari trennya apa yang sedang ada. Tapi udahlah bikin aja gitu ya. Seperti itu. Dari kapan itu mulai membuat video kemudian pertama kali diupload? Pertama kali video diupload itu pada bulan April 2018. 2 tahun lebih berarti sekarang ya? Iya. Itu pertama kali video diupload di YouTube KH Channel. Dulu ingat nggak itu videonya tentang apa? Videonya dulu sepak bola. Oh, sepak bola. Dulu malah yang masih anak-anak ini belum pada ikut ini. Oh iya, saya lihat itu ada ponakan saya itu. Iya, Afik ya itu. Masih anak-anak. Terus ya sekedar pertandingan sepak bola gitu seperti itu. Dan masih sangat sederhana ya? Sederhana dan kaku. Oke, karena pemainnya anak-anak yang ngarahin juga dan siapa juga, gitu ya? Masih awam dengan. Iya. Oke, perjalanan dari 0 subscriber sampai sekarang 20
ribu subscriber sampai ada yang tembus 2 juta kali tonton, itu bagaimana ceritanya Mas? Bisa diceritakan buat kita? Ya perjalanannya ya gimana ya, kita hanya fokus pada pembuatan film sih ya, tidak Fokus pada dibuat, udah upload, urusan banyak atau sedikitnya penonton itu semua terserah ya. Iya. Jadi ilmu nggak ngarap itu Mas Iya, sebenarnya iya. Mas ya. Iya. Ilmu nggak ngarap apa-apa, hanya mengharap ridho Allah itu ya. Iya. Tiba-tiba Ya, seperti itu. penontonnya meledak. Iya. Ya, ya itu faktor, ya bisa dibilang faktor keberuntungan, ya. atau bisa dibilang memang faktor pas lagi trennya seperti itu, bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi dalam proses menuju 20.000 subscriber itu, perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Mas Hendrik dan teman-teman? Apakah promosi di Facebook, Instagram, WA setiap hari, ngebum teman-teman dengan broadcast itu? Pertama-tama itu promosinya dari orang ke orang malah. Ya, Ketemu dari- orang, Mas aku iya. punya channel nih. subscribe dong." Iya. Jadi dari orang-orang, teman-teman ke teman. Nah, terus teman-teman itu melihat karya-karya kita kan, terus merekomendasikan, terus dibikin status di WA, di Facebooknya. Jadi kan tersebar secara alami lah cara gitu ya. Iya, oke. Jadi kita malah tidak terlalu melakukan promosi gitu. Paling kita Facebook status Facebook itu memang kita melakukan promosi di situ. Itu ide ceritanya Mas dari awal sekarang sampai dari awal dulu sampai sekarang sudah berapa video yang dibuat? 89. 89. Nah, itu kan idenya pasti nggak gampang ya membuat ceritanya gitu loh. Itu siapa yang biasanya bikin cerita? Sampai saat ini sih masih saya sendiri. Oh, Mas Hendrik Iya. sendiri. Yang lain hanya sebagai pelakon ya. Iya. Iya. Pemeran. Itu biasanya kalau cari ide dari melihat di TV atau mungkin dari kumpul pergaulan dengan tetangga atau dengan siapa itu Mas Hendrik ide ceritanya? Yang paling banyak sih saya sering nonton film-film di YouTube juga, sering nonton film-film pendek gitu kan. Terus kok jalan ceritanya kok bagus gitu kan. Terus saya buat Diadaptasi ya. adaptasi tapi seversi yang di lingkungan saya sendiri kan, tetap ada pembedanya kan, tidak semata-mata 100% plagiat. Mungkin dari segi jalan ceritanya ada yang beberapa memang saya mengikuti, tapi kan saya adaptasikan ke dalam lingkungan saya sendiri. Jadi seperti itu. Butuh latihan berapa lama untuk tag satu video? Sama Kan- sekali kan- tidak latihan. Tidak latihan. Nah, terus gimana itu cara mengikuti teks yang sudah dibuat Mas Hendrik? Malah untuk belakangan ini baru pakai teks. Jadi bulan Desember 2019 itu malah Masih asal baru ya? pertama kali memakai teks. Yang sebelum-sebelumnya malah asal-asalan. Jadi kita terjun ke lapangan, kita mencari lokasi, dan di situ kita langsung otomatis di situ mengarang itu jalan ceritanya di situ. Iya, oke. Kemudian kalau dari Mas Hendrik sendiri, dari proses membuat konten sampai monetisasi itu butuh berapa lama? Dari proses pertama kali membuat konten sampai monetisasi itu 1 tahun 3 bulan, kurang lebih 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan Iya, baru monetisasi. iya. Oke. Karena dulu sempat berhenti 3 bulan sih soalnya. Jadi kan dulu pertama kali membuat itu dari 0 subscriber sampai 1000 subscriber kurang lebih 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lah antara itu. Terus dari situ persyaratan sudah terpenuhi kan, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dulu persyaratan YouTube masih seperti itu. Nah, terus karena persyaratan sudah terpenuhi, kita mulai mendaftar ke AdSense untuk ya bagaimana supaya Coba-coba ya. coba-coba ya. Terus Terus bejane. nah ya, Ini. mau mendaftar ke AdSense, langkah pertama alhamdulillah lolos, langkah kedua lolos. Nah, di langkah ketiga ini nih yang tentang mengaitkan akun YouTube kita ke AdSense. AdSense itu kan yang untuk mengendalikan iklan di film perfilman kita, video-video kita. Nah, di situ kita mulai menemukan masalah baru. Soalnya saya sendiri kan tidak ada latar belakang sama sekali di dunia IT. IT. Nah, ya khususnya di AdSense saya tidak ada latar belakang sama sekali, dan saya sama sekali tidak mengerti AdSense itu apa, bagaimana cara mengontrolnya, dan bagaimana cara mendaftarnya gitu kan. Saya mendaftar,
Nah, setelah mendaftar itu malamnya saya mendapat email bahwa akun YouTube di banned. Jadi Iya, gara-gara itu tidak memenuhi syarat, gara-gara dulu alasannya agennya dianggap ganda oleh pihak iya. YouTube. Nah, seperti itu. Tapi kemudian takdir Allah ternyata bisa ya. Iya, setelah itu gagal kan. Sempat berhenti 3 bulan. Iya. Ngambek ceritanya. Merasa Patah semangat. ada rasa putus asa gitu kan ya. Iya. Perjuangan yang sudah selama itu Kayaknya sia-sia. kayaknya ya. sia-sia ya, Iya. seperti itu. Nah, terus saya browsing di YouTube, ada beberapa konten kreator yang memang mengalami Hal yang sama. ya Oke. dengan pengalaman saya itu. Dan ternyata setelah dilakukan beberapa perbaikan YouTube-nya lolos monetisasi. Nah, dari situ saya ada sedikit harapan bahwa YouTube Gajalan ini sepertinya masih ada harapan. Jadi saya mulai bikin status di WA, terus cari teman-teman, siapa tahu ada teman yang lain yang bisa membantu. Nah, yang bisa Ya, membantu sampai dan kemudian ada yang bisa melatih. membantu ya. Nah, Saya udah iya. nonton videonya Mas ya. Iya di situ ya ada salah satu video curhatan saya Iya. sih. Mas Hendrik ngerasa nggak mungkin ada faktor X ya? Kenapa bisa itu? Dengan segala keterbatasan mungkin ya sebelum mengupload video mungkin jenengan itu minta doa restu dari bapak sama ibu atau apa kan karena kadang-kadang ada itu Mas. Kita yang mungkin merasa secara hitungan manusia itu nggak mungkin, tapi ternyata itu mungkin terjadi dan itu terjadi gitu loh. Iya. Merasa nggak ada mungkin faktor X, mungkin rajin tahajud atau mungkin diikhtiari apa gitu yang selama ini Mas Hendrik lakukan itu loh, misalnya sebelum mengupload dibacakan sholawat 100 kali atau bagaimana. Itu bisa jadi loh, Iya seperti memang itu. bisa jadi. Saya memang sebenarnya ya bagaimana ya dari guru ngaji saya ya dibiasakan untuk setiap melakukan hal apapun, bukan dalam misal lingkup keseharian atau lingkup agama, dalam apapun itu diutamakan doa, yang terpenting kan Fatihah. Nah, saya diijazahi seperti itu. Jadi setiap saya mau upload satu video memang saya bacakan 1 kali Fatihah. Oh iya, Nah, itu kan terus- berarti ketemu tuh. Setiap Kuncinya. yang setiap akan membuat satu video memang dari kita semua juga kan pasti insya Allah tidak lupa berdoa kan, dan juga tidak lupa satu Fatihah itu juga Iya, oke, bersama-sama ya seperti itu. Berarti saya dapat pencerahan. Satu kuncinya itu harus menyertakan Gusti Allah Nah, gitu niat ya. ya, niat. Diniatin ibadah gitu ya. Oke, Mas Hendrik ada pesan-pesan untuk para kreator konten di Kebumen atau di seluruh Indonesia yang sekarang sedang berjuang untuk bisa ya menjadi kreator konten yang lebih beruntung ya. Itu kan pasti semua orang pingin lah ya kan? Iya. Bisa subscribernya tembus banyak, kemudian bisa monetisasi dan bisa dapat penghidupan dari YouTube. Iya. Ya, pesan-pesan sih ya untuk semua konten kreator, jangan bosan-bosan membuat sebuah karya. Memang membuat karya itu tidak mudah. Dan capek kan? Dan capek ya, apalagi itu udah mengeditnya. Karena kalau ya. idenya sudah habis Iya, tentu ya. iya. Apalagi untuk khusus yang konten kreator perfilman juga ya, ini saya memberi pesan, jangan bosan-bosannya untuk berkarya. Memang ya namanya bersama ya dengan orang banyak kan tidak selalu dalam satu pemikiran. Kadang ada yang masih punya semangat yang sama, kadang ada juga yang masih tidak punya semangat yang sama kan. Seberapapun pemainnya, seberapapun orangnya, tetap membuat konten gitu. Iya. Soalnya saya juga pernah membuat film hanya 2 orang. 2 orang Kenapa pemain. yang lain nggak bisa? Ya, Apa kendala sibuk atau males yang saya tangkap ya mungkin ya ini hanya ya benar atau tidak ya, tapi yang saya tangkap ya kebanyakan sih merasa ya capek, bosan juga gitu kan. Kok ya memang YouTube itu kan bertahap ya, pendapatannya juga kadang naik kadang turun ya, kadang kalau sesuai banyak dengan watch iya, time nah, ya. iya. Tidak semua orang menangkapnya itu sama gitu kan. Pikirannya ada yang beberapa kalau YouTube udah monetisasi itu langsung berjuta-juta. Woi. Nah ya itu kan. Jadi ada yang kecewa dengan situasi kan. Jadi tidak apa namanya ikut berkarya lagi. Nah di situ tantangannya sebenarnya semua kreator. Jadi kan
berapapun orangnya harus tetap berkarya. Iya. Oke. Ada ini nggak yel-yel dari KH Channel? Enggak ada sih. Nggak ada. Oke, terima kasih Mas Hendrik dan juga teman-teman dari kru KH Channel, Fajar, Latif sama Aldi ya. Saya sering nonton juga loh ya. Dan saya tuh paling paham tuh ini Mas Aldi nih. Karena apa? Kalau main seringnya jadi sosok yang ngeselin. Iya. Dan pemain kita juga ada nama samaran semua. Oh gitu. Iya. Ini Mungkin suatu saat saya bisa diajakin sama KH Channel ini. Aldi biasa dibangun nama akrab Bandot. Oh, Ini Latif, Latov, Fajar, Neor. Oh, iya. Iya. Ada nama-nama itu Ya. semua. Oke, sukses terus untuk KH Channel dan semoga karyanya semakin banyak, semakin diminati oleh para penonton yang ada di YouTube dan semakin berkembang dan nanti bisa semakin mensejahterakan untuk teman-teman di KH Channel ya. Amin. Loh, siapa tahu kalau rezeki gitu kan? Iya. Ya. Dan satu lagi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dahri ya. Iya, sudah berkunjung ke tempat kami dan ini juga menjadi salah satu semangat buat kami tetap berkarya di dunia per-YouTubean. Oke. Terima kasih untuk KH Channel sekali lagi untuk waktunya dan untuk ceritanya, untuk berbagi ilmunya tentang pengalaman menjadi seorang kreator konten, bahwa segala sesuatu itu butuh perjuangan, dan butuh proses. butuh doa, Iya. butuh wasilah untuk ke Gusti Allah itu ya. Itu jangan dilupakan adalah Gusti Allah, itu yang penting ya. Baik, dengan demikian selesai sudah acara kita, vlog saya bersama dengan KH Channel. Insya Allah ketemu lagi di vlog dengan bintang tamu berikutnya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.